Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi shudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi shudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi shudurin nas, minal jinnati wan nas. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Afasibatu annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la tarji'un. Wa ta'ala Allahul malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil karim. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbi firham anta khairur rahimin. Wa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu bis samawati wal ardi wa asiyya wa hina tusirun. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil 'arda ba'da mawtiha wa kadzalika tukhrajun. A'udzu billahi syamil 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi syamil 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi syamil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Salamun ala nuhin fil alamin inna kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadina al-mu'minin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ard wa la fis sama wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ard wa la fis sama wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ard wa la fis sama wa huwas samiul 'alim. Allahumma inni asbatu minka bi ni'matin wa afiyatin wa sirrin fa minni mataka alayya wa afiyatan wa syurrin fa fid dunya wal akhirah. Allahumma inni asbatu minka bi ni'matin wa afiyatin wa sirrin fa minni mataka alayya wa afiyatan wa syurrin fa fid dunya wal akhirah. Allahumma inni asbatu minka bi ni'matin wa afiyatin wa sirrin fa minni mataka alayya wa afiyatan wa syurrin fa fid dunya wal akhirah. Allahumma inni asbatu ushiduka wa ushidu hamala arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka Allah la ilaha illa anta wa la syarika lahu wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma inni asbatu ushiduka wa ushidu amala arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka Allah la ilaha illa anta wa la syarika lahu wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma inni asbatu ushiduka wa ushidu amala arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka Allah la ilaha illa anta wa la syarika lahu wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma inni asbatu ushiduka wa ushidu amala arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka Allah la ilaha illa anta wa la syarika lahu wa anna Muhammadan abduka wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Amantu billahi al-azim wa kafartu bil jibti wat taghut wastamsaktu bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Amantu billahi al-azim wa kafartu bil jibti wat taghut
ya'murun wastamsaktu bil urwatil wuthqa la fisama laha wallahu sami'un alim. Amantu billahi al-azim wa kafartu bil jibti wat taghut wastamsaktu bil urwatil wuthqa la fisama laha wallahu sami'un alim. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulullah. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inni as'aluka min fuzatil khair wa a'udzubika min fuzatil syarr. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu aqulaka bi ni'matika la ya'ubu bi jambi wa aghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul 'arsyil 'azim. Ma syaa Allah kana wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasyiatina. Inna rabbi ala siratin mustaqim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis wa bi najmika astajir. Asli lisani kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajan wa a'udzubika minal ajzi wal kashali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daima fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amir adi. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azmatika an ubdala min tahti. Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tu'minuni wa anta taskini wa anta tumidini wa anta tuhyini wa anta ala kulli syai'in qadir. Asbana ala birratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa kana minal musyrikin. Allahumma bika asbana wa bika asbana wa bika nahya wa bika namutu wa alaika natawakkalu wa ilaikan nusyur. Asbana wa asbal muqlillahi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hajal yaumi wa fatha wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Allahumma inni as'aluka khaira hajal yaumi wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri hadzal yaumi wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi hadan min khalqi wa minka wa dakala syarika lak wa lakal hamdu ala syukra ala zalik. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallahil azim wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallahil azim wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallahil azim wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah adada ma khalaqa
fis sama, subhanallah adada ma khalaqa fil ard, subhanallah adada ma baina zalik, subhanallah adada ma huwa khaliq, alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama, alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard, alhamdulillah adada ma baina zalik, alhamdulillah adada ma huwa khaliq, la ilaha illallah adada ma khalaqa fis sama, la ilaha illallah adada ma khalaqa fil ard, la ilaha illallah adada ma baina zalik, la ilaha illallah adada ma huwa khaliq, Allahu akbar adada ma khalaqa fis sama, Allahu akbar adada ma khalaqa fil ard, Allahu akbar adada ma baina zalik, Allahu akbar adada ma huwa khaliq, la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim adada ma khalaqa fis sama, la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim adada ma khalaqa fil ard, la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim adada ma baina zalik, la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim adada ma huwa khaliq, la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, adada kulli dzarratin arfa, la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, adada kulli dzarratin arfa, la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, adada kulli dzarratin arfa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin at-tahib bi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salama ada imani bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin at-tahib bi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salama ada imani bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin at-tahib bi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salama ada imani bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillah annahu yukafi mazid wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Mawlud al-Khatim lima sabaqa an-nasr al-haq bil haq wal hadi ila siratil mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi hajjatihi wa miqdarihi al-azim. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين هم الملائكة المقربين، اللهم اغننا بالعلم وزيدنا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجبنا بالعافية، اللهم ارزقنا علما نزل والمشكور صافي الهدي وهاب يقني اسم الله الحمد لله ولا اله الا الله، الله اكبر، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، مدد كل حرف كتب او يكتب بل العابدين ظهر الداخلين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، يا فتاه يا عليم، يا فتاه يا عليم، يا فتاه يا عليم، افتح لنا فتحا جديدا مبينا، يا المؤذن مسلم مسلمان، العلامة داعي إلى الله العلي بالله الحبيب القدس الرحمن بن زيد حبسي في تأليف رسالة الجامعة والتذكير النافع إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به وبعلوم في دارنا من ورب الله تعالى أجمعين، وينبغي الاعتناء بالإخلاص وهو العمل لله تعالى وحده، وينبغي الحضور وأن يعلم ما يقول وما يفعل، والخشوع وسكون العضاء وحضور القلب والذكر، فإنما يتقبل الله من الصلاة بقدر الحضور، ويحرم الرياء في الصلاة وغيرها والعمل لأجل الناس إلى آخر، والله أعلم. Alhamdulillah, disyukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita, baik lahir atau batin kita, apapun selama ini saat ini akan datang yang telah kita nikmati miliki, semua tanpa terkecuali karunia nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap kita untuk mensyukurinya, memanfaatkannya, menggunakannya untuk kebaikan kemaslahatan bagi kita dunia sampai kelak di akhirat. Mudah-mudahan berkat puji syukur kita saat ini, amin, nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala sempurnakan nikmatnya terhadap setiap kita dan dibangunkan kita hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat. Allahumma amin. Senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, pengikut dan para pencintanya. Berharap semua kita digolongkan oleh Allah sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita mai dicintanya. Amin ya Allah. Nabi Muhammad, kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Amin. Harapan setiap mukmin bagaimana ia berupaya untuk selalu memperbaiki, meningkatkan kualitas keimanannya. Dan semakin baik meningkat kualitas keimanan seseorang di antara kita,
maka makin sempurna kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat semakin sempurna kecintaannya kepada Nabi besar Muhammad, maka akan semakin sempurna kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harapannya yang paling utama bagaimana ia bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seseorang mukmin. Kalau belum kita memiliki hal tersebut, maka kita harus upayakan. Dan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita, saran untuk kita selalu memperbaharui iman kita. Di antaranya dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Karena seseorang ketika meyakini penuh dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan yakin penuh dengan kalimat Muhammadur Rasulullah. Karena dia tidak akan mungkin mencapai ketaatan yang sungguh-sungguh hakikat kepada Allah kecuali melalui ketaatan ia sungguh-sungguh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman-Nya, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapapun yang taat kepada Rasulku, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ata'a Allah, maka sungguh ia telah taat patuh kepada aku Allah. Dan kita tidak akan mencapai ma'rifat kepada Allah yang sempurna kecuali setelah ma'rifat kita sempurna kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak akan mencapai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah sempurnakan ma'rifat kita terhadap Rasul, Allah sempurnakan cinta kita kepada Rasul, Allah sempurnakan kita bagaimana kita berupaya mengikuti sempurna jejak Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah sempurnakan kecintaan kita kepada Allah, dan kita berharap Allah menjadikan kita hamba yang dicintainya. Allahumma amin. Lalu beliau mengatakan bahwasanya selayaknya bagi setiap kita dalam melaksanakan salat untuk melaksanakan sunnah-sunnah seluruhnya. Sunnah yang berkaitan dengan salat, dan beliau mengatakan, Habib Ahmad bin Zaid Habsyi mengatakan, wahya katsiratun jiddan, dan sunnah-sunnah itu amat sangat banyak sekali. Amat sangat banyak sekali sunnah-sunnah yang berkaitan dengan salat. Baik sunnah sebelum salat, sunnah di dalam salat, dan sunnah-sunnah setelah salat. Setelah salat pun ada sunnah. Begitu juga ada sunnah-sunnah yang diminta atau adab yang diminta kita dalam berjamaah. Sunnah sebagai seorang imam, adab sebagai seorang imam, sunnah sebagai seorang makmum, adab sebagai seseorang makmum, dan sunnah bagaimana kita sunnah dalam berjamaah, adab dalam berjamaah. Dan itu ada yang menghitungnya seperti Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau menghitung kurang lebih ada 1000 sunnah yang berkaitan dengan sholat. Dan dalam sunnah sholat sendiri ada terbagi menjadi dua bagian, sunnah ab'ad wa sunnah hayat. Sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Sunnah ab'ad yang ketika kita meninggalkannya sengaja atau tidak sengaja, maka disunnahkan bagi kita untuk menyempurnakan karena kekurangan kita, sebab kita meninggalkannya dengan melaksanakan sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud 2 kali sujud sebelum salam, dan di antara 2 sujud itu ada duduk di antara 2 sujud sebelum salam. Setelah kita melaksanakan tahiyat selesai mau salam, maka kita sujudnya 2 kali. Di antara 2 sujud itu ada duduk antara dua sujud. Dalam bacaannya seperti yang kita baca di dalam sujud ada, atau kita baca Subhana man la yanam wa la yasu, Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Sujud sahwi. Dan hukumnya sunnah. Kalau seseorang meninggalkannya sah salatnya. Tapi ia meninggalkan hal yang sunnah yang menyebabkan salatnya ada yang kurang sunnah, ada yang kurang sempurna. Sini dinyatakan oleh Imam Muhammad Nawawi bin Umar Bansani, wa yasittatun, ada 6 sunnah ab'ad. Yang pertama tasyahud awal, yang kedua duduk untuk membaca tasyahud awal,
Yang ketiga, bersalawat terhadap Nabi besar Muhammad pada tasyahud awal, dan bersalawat terhadap keluarga Nabi besar Muhammad pada tasyahud yang kedua, dan berdiri untuk membaca kunut subuh dan membaca kunut subuh. Itu hukumnya sunnah, namanya ab'ad, sunnah yang termasuk penting dan perlu kita perhatikan dalam setiap salat kita yang berkaitan dengannya. Dan kalau kita namanya meninggalkannya, atau sebagai seorang makmum imam meninggalkannya, disunnahkan bagi kita untuk sujud sahwi, kecuali kalau kita makmum. Kalau makmum ketika ia meninggalkan atau meninggalkan hal-hal yang sunnah untuk sujud sahwi, sunnah ba'd, maka tidak disunnahkan baginya untuk sujud sendiri. Tidak boleh, karena kekurangannya telah disempurnakan oleh imam. Kekurangannya disempurnakan oleh imam, kecuali kalau imam meninggalkannya, maka sunnah bagi kita untuk melakukannya. Selanjutnya, wa yanbaghi al-i'tina' bil ikhlas, dan selayaknya bagi setiap kita untuk memperhatikan betul-betul bil ikhlas, dengan ikhlas. Memperhatikan dalam setiap amal kita harus perhatian bahwasanya kita harus berupaya, mungkin diawali dengan dipaksakan untuk melakukan amal tersebut secara ikhlas. Wa huwal amal lillahi ta'ala wahdah, yaitu beramal semata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal baik itu salat, baik itu puasa, baik itu zakat, baik itu haji, umrah, baik itu sedekah, dan apapun dari amal yang kita lakukan, kita harus perhatikan paling utamanya ikhlas dalam beramal. Mengatakan fal afdal, Imam Ahmad Nawawi mengatakan yang paling afdal dalam kita beramal, niatnya, tujuannya tajridul ibadah an tama' fi thawab wa talabih. Kita mengosongkan setiap ibadat yang kita lakukan dari tamak mengharapkan dengan harapan yang kuat dalam pahala dan mencarinya. Kalau bisa seperti itu. Jangan ketika kita beramal, beribadat, jangan cari pahala. Kalau bisa seperti itu. Kalau bisa kita beramal memang karena Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk mencari pahala dan mengharapkannya. Walau amila lahu ta'ala ma'at tama' fi dzalik, andaikan ia beramal karena Allah Subhanahu wa taala bersamaan ia tamak mengharapkan dalam pahala balasan Allah Subhanahu wa taala, fatasih ibadahu jazman, maka ibadahnya sah secara pasti. Kata Imam Muhammad Nawawi, itu dinyatakan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab beliau At-Tuhfah. Tapi sebaiknya tidak mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena sebagai tanda syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, dan sebagai kita meyakini atau sebagai seorang hamba kita layak melakukan itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya seperti itu. Dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Imam Abi Dunya, Imam Hakim, akhlis dinak yakfikal jalil minal amal. Akhlis dinak, ikhlaskanlah engkau dalam menjalankan perintah agamamu. Yakfikal jalil minal amal, maka cukup bagimu sedikit, walaupun sedikit dari amal. Walaupun sedikit amalmu tapi kau lakukan ikhlas, maka cukup itu bagimu. Kalau sedikit cukup, bagaimana banyak? Tapi tidak mungkin banyak kecuali kita belajar dari sedikit. Kalau sedikit kita sudah namanya mampu untuk ikhlas, insyaallah banyak kita akan mampu untuk ikhlas. Tapi kalau sudah sedikit dan mampu untuk ikhlas, bagaimana mampu kita banyak untuk ikhlas. Rasulullah juga meriwayatkan dalam kalimat yang lain, Imam Ad-Darqutni, akhlisu a'malakum lillah, ikhlaskanlah amal-amal kalian hanya karena Allah. Fa innallaha la yaqbalu illa ma khalas, sesungguhnya Allah tidak akan menerima kecuali yang ma khalas, kecuali yang ikhlas, amal yang kalian lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Gala Ma'ruf al-Karhi, Imam Ma'ruf al-Karhi beliau mengatakan,
man amila litsawab fa huwa minat tujjar, barang siapa beramal karena mengharapkan pahala, balasan, ganjaran, fa huwa minat tujjar, maka ia termasuk kelompok bagian daripada tujjar, pedagang. Kalau seseorang ketika dagang yang cari untungnya. Ketika seorang beramal mengharapkan pahala, berarti dia seperti pedagang, cari untung. Wa man amila khaufan minan nar fa huwa minal abid, dan barang siapa beramal kebaikan karena merasa takut dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan adab yang ada di dalamnya, fa huwa minal abid, maka ia termasuk dari kelompok hamba sahaya. Karena hamba saya takut untuk dihukum oleh tuannya. Karena dia beramal takut dan mendapat hukuman dari tuannya. Begitu juga ketika seseorang beramal karena takut dari neraka Allah seperti hamba sahaya. Wa man amila lillah fa huwa minal ahrar, maka siapapun beramal karena Allah semata, maka ia termasuk dari kelompok ahrar, orang yang merdeka, tidak mencari pahala, tidak takut kepada dari neraka Allah Subhanahu taala, merdeka. Bukan berarti tidak boleh kita melakukan amal karena namanya mengharap surga, takut neraka boleh, tapi diarahkan kita untuk berbuat itu sempurna karena Allah Subhanahu wa taala, karena sudah kita layak untuk namanya menghambakan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Allah tidak berikan surga, andaikan Allah masukkan kita ke dalam neraka, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas sebagai seseorang hamba, kewajiban kita untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi al-hudur, dan selayaknya dalam setiap ibadat, terutama salat, kita melaksanakannya dengan hudur, dengan hadir. Karena ia merupakan ruhnya salat. Hadir kita ketika kita melaksanakan ibadat. Bahwa yaitu hadir yang dimaksud an ya'lam bima yaqul wa yaf'al. Ia mengetahui dari awal sampai akhir apa yang dia ucapkan dan apa yang dia perbuat. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, dari awal dia hadir. Artinya ingat. Tidak lupa. Allahu Akbar, dia tahu Allahu Akbar, dia mengucapkan Allahu Akbar. Dia tahu tangannya mengangkat, tangannya ditaruhkan. Dia tahu yang dia baca dari ayat, dari zikir yang ada. Dia tahu dia sedang ruku, dia tahu sedang i'tidal saat ini. Jadi begitu juga sampai akhir. Artinya betul memang ia hadir bersama ibadat yang dilakukan olehnya. Begitu juga hatinya, pikirannya. Jadi ibadahnya cukup namanya konsen. Memang betul dia beribadat. Memang betul dia sedang serius dalam melakukan ibadat, terutama ibadat salat. Karena ia menentukan baiknya seseorang hamba atau tidak, karena Allah menyatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mencegah seseorang hamba dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang kita lakukan akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sabdanya, man lam tanhahu salatu 'anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapapun yang tidak mencegah solatnya, yang dia lakukan, yang ia kerjakan, ia tunaikan, ia dirikan, ia tegakkan dari berbagai macam perbuatan keji dan mungkar, baik ucapan, perbuatan, tingkah laku, lahir, batin, maka lam yazdan min Allah, dia tidak bertambah jaraknya antara ia dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala illa bu'dan, kecuali bertambah jauh. Walaupun ia salat tapi bertambah jauh dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ia salat bertambah jauh dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, harusnya dengan salat kita bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena saat kita salat kita paling dekat saat itu dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau salatnya tidak mencegahnya dari perbuatan keji, mungkar, ucapan, perbuatan, keyakinan, lahir batin, maka ia tidak bertambah dengan sebab salatnya itu antara jarak ia dengan Tuhannya, kecuali bertambah jauh. Imam Ghazali mengatakan bahwa salatul ghafir, salat seseorang yang lalai itu, la tamna' minal fahsya'i wal munkar, tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tidak mencegah dari perbuatan keji
dan mungkar. Maka kita harus berupaya, berusaha ketika kita salat harus hadir kita, harus kita tahu, sadar apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat. Hanya 5 menit atau lebih. Hanya 5 menit atau lebih. Kita diminta untuk fokus saat ini, itu hadir saat ini, itu di dalam salat kita. Dan 5 menit atau lebih itu menentuh namanya baiknya kita atau tidak. Wal khusyuk, begitu juga harus kita perhatian dengan khusyuk dalam setiap ibadah, terutama dalam salat. Apa itu khusyuk? Sukunul a'dha, mantapnya anggota tubuh kita. Sehingga kita di dalam salat tidak melakukan gerakan-gerakan yang tidak diminta. Tidak wajib, tidak sunnah. Mantap. Tidak bergoyang-goyang dalam salat, tidak goyang-goyang dalam salat, tidak noleh-noleh dan lain sebagainya. Mantap dalam salat. Wa hudurul qalb, dan hadir hati kita. Dalam setiap salat kita hadir hati kita bersama apa yang kita ucapkan, yang kita lakukan. Untuk hadir hati kita tadabbur dzikir, dan kita berupaya untuk memahami apa yang kita baca dari Al-Qur'an dan dzikir-dzikir yang ada sunnah, terutama Al-Qur'an. Ayat yang kita baca kita berupaya untuk memahaminya. Baik namanya pembaca, imam, begitu juga kita makmum. Sehingga kita fokus dalam salat kita. Fokus dalam berupaya memahami apa yang kita dengar dan kita baca. Sehingga itu membantu kita untuk namanya hadir hati kita di dalam salat dan fokus. Fa inna ma yataqabbalullahu minas shalah biqadril hudur, dan ketahuilah sesungguhnya hanyalah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari salat seseorang hamba itu biqadril hudur, hanya sekadar hadirnya hati kita di dalam salat. Ketika semakin banyak hadir kita di dalam salat, dalam ucapan, perbuatan yang kita lakukan bersama, semakin banyak hadir kita bersama yang kita saat itu lakukan, maka sebanyak itu juga yang akan kita dapatkan dari kadar yang kita lakukan dari salat. Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita, qala sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba itu la yusalli shalah, sungguh ia telah melaksanakan salat, la yuktab lahu sudusuha wala ushruha, tapi tidak dicatat baginya kebaikan dari salat yang dilakukannya 1/6-nya, dan juga tidak tercatat baginya 1/10-nya. Hanya 1/10, 1/6 tidak dicatat baginya bagi salat yang dilakukan olehnya dari kebaikan. Wa inna ma yuktab lil 'abdi min salatihi ma'agala minha, dan sesungguhnya hanya dicatat oleh Allah bagi seseorang hamba dari salatnya itu ma'agala minha, yang hadir hatinya dari salatnya. Memang kita bersama salat kita, yang kita bersama salat kita ketika kita salat itu yang akan dicatat oleh Allah dari kebaikan. Dan semakin banyak hadir kita di dalam salat kita, khusyuk kita dalam salat kita, maka salat kita akan menghantarkan kita untuk namanya menjauh, tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sekali lagi Imam Ghazali mengatakan tadi, salatnya seseorang yang lalai tidak mencegahnya salat itu dari perbuatan keji dan mungkar. Padahal Rasulullah SAW mengatakan tadi dalam sabdanya, siapapun yang salatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia tidak bertambah kecuali jauh dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Ini Bang, khawatir kita, takut kita. Dan harus kita berupaya untuk betul-betul perhatian. Jangan sampai kita perhatian dengan hal duniawi lebih besar dari perhatian kita tentang hal ukhrawi. Akhirat ini harus kita jauh lebih perhatikan daripada dunia. Karena dunia hanya sementara dan kebaikannya sedikit. Kita hanya dapat ala kadarnya saja, tapi kalau akhirat kebaikannya tidak akan pernah habis kalau kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala balasannya. Jangan sampai ketika kita sesuatu yang kecil, yang sedikit, yang rendah, yang hina, yang sirna, yang akan lenyap, kita fokus perhatian, Masya Allah luar biasa, kita
namanya pusatkan segala namanya perhatian kita untuk kita melakukannya agar kita bisa melakukannya dengan baik sempurna. Kenapa untuk akhirat seperti sholat yang hanya sebentar Allah minta itu kita tidak berusaha memperhatikannya, berupaya khusyuk dalamnya. Apalagi kalau kita merasa kita begini aja bang, tidak meningkat. Begini aja dan meningkat. Dari bahari sampai sekarang begitu aja dan meningkat. Harusnya meningkat, bahkan harusnya seseorang mukmin bisa meningkat dalam setiap nafasnya. Karena Rasulullah memberikan kita motivasi, ala inna fi ayyami dahrikum nafahat, ketahuilah bahwasanya, sadarlah kata Rasulullah, tahulah kalian anda wahai umat, sesungguhnya dalam setiap masa yang kalian lalui, masa kita, setiap detik nafas kita, detik nafas bagian daripada masa. Dalam setiap masa yang kalian lalui, dalam setiap masa kalian 24 jam, hari ini besok sampai sepanjang umur kita. Nafahat, ada karunia-karunia yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Tak nunggu hari Jumat, tak nunggu malam Jumat, tak nunggu hari-hari yang mulia, tak nunggu di tempat-tempat yang mulia, tak harus di masjid, tak harus di musalla, dimanapun kita. Nafahat, ada anugerah yang disiapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ala fata'arradu laha. Rasulullah memberikan kita motivasi untuk kita mempersiapkan diri kita untuk menyingsing, menyambut, mendapatkan bagian daripada anugerah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan Rasulullah memberikan motivasi kepada kita, barang siapa hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Dan dalam iman, hal-hal yang ukhrawi itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Artinya ada di atas lagi, meningkat lagi kualitas, terutama kualitas iman kita kepada Allah, kualitas ma'rifat kita kepada Allah, kualitas iman ma'rifat kita kepada Rasulullah, kualitas iman ma'rifat kita kepada agama kita. Dan ketika kita melaksanakan, menjalankan agama kita, insyaallah dunia itu akan ikut. Kalau kita berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dunia itu akan berkhidmat dengan kita. Kalau kita berkhidmat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dunia itu akan berkhidmat dengan kita. Tapi kalau kita berkhidmat dengan dunia, maka dunia akan minta kita berkhidmat dengannya. Kalau kita berkhidmat dengan dunia, yang pikiran kita hanya dunia, maka dunia akan minta kita berkhidmat kepadanya. Tapi kalau kita berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perintahkan dunia untuk berkhidmat kepadanya. Ya dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, ukhdumi man khadabani. Wahai dunia, ukhdumi, jadilah engkau pelayan man khadabani, siapapun di antara hamba-hambaku yang berkhidmat kepadaku. Hanya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi, Sahibul Maulid, pengarang kitab Maulid, beliau mengatakan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, amal-amal soleh yang kita jalani, kerjakan, itu akan membukakan pintu-pintu rizki bagi kita yang tertutup dan yang terbuka menjadi lebih lebar. Lebih terbuka. Bukan berarti kebaikan yang kita lakukan akan menghalangi kita untuk mendapatkan rizki. Tidak, rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita mendapatkan rizki itu melalui hal-hal yang baik, maka rizki itu akan menjadi kebaikan bagi kita, diiringi berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang diinginkan yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua anugerah yang diberikan oleh Allah, kita berharap diiringi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam setiap subuh kita gunut, Masya Allah, luar biasa. Rasulullah kumpulkan dalam salat gunut itu doa-doa yang beliau ajarkan, wariskan kepada cucu beliau, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Cucu yang dicintainya, yang ulama mengatakan lebih serupa dengan Nabi daripada ayahnya Ali. Syabihun bin Nabi la syabihun bi Ali. Sahabat mengatakan lebih mirip dengan Nabi dan tidak lebih mirip dengan Ali. Gagahnya luar biasa. Parasnya, mukanya, tampannya seperti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cucunya Raihanati, kata Rasulullah, buah hatiku. Pelipur namanya, pelipur bagiku.
Sampai Rasulullah kadang-kadang ketika mereka datang Hasan datang Rasulullah sedang menambah di atas mimbar, Rasulullah turun dari mimbar. Diajarkan itu doa oleh Rasulullah kepada Sayyidina Hasan bin Abi Thalib. Doa yang sederhana yang kita baca hitungannya mungkin detik atau menit. Tidak lebih dari 3 menit, mungkin 2 menit cukup itu aja. Allahumma hadina biman hadait. Dan dalam doa itu diselipkan oleh Rasulullah doa minta wa barik lana fima a'tait. Baru fa innaka taqdi wa la yaqdi wa barik lana. Semua dari awal permintaan tersebut, ya Allah berilah kami ya Allah pada apa yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Kami minta Allah mahdina fiman hadait wa afina fiman afait, tawallana fiman tawallait. Semua itu ya Rabb, kami minta agar semua itu diiringi berkah darimu ya Allah. Berkah itu bertambah kebaikan, ziyadatul khair. Artinya anugerah yang Allah berikan kepada kita yang baik itu akan bertambah menjadi lebih baik kalau diiringi berkah. Rumah tangga itu kalau berkah, rumah tangga yang baik itu akan jauh lebih baik kalau diiringi berkah. Usaha itu yang berkah baik, maka dia akan jauh lebih baik kalau diiringi berkah. Kesehatan kita itu baik, tapi dia akan jauh lebih baik kalau diiringi berkah. Dan apapun ketika diiringi berkah, ia akan menjadi jauh lebih baik. Masya Allah. Dan riwayat Rasulullah dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir umurnya, ulama khilaf antara ulama. Yang jelas mereka sepakat ini namanya doa gunut, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma mereka berkhilaf apakah doa ini sunnah di dalam salat subuh atau sunnah dalam salat witir. Kalau Imam Syafi'i, Imam Malik, mereka dua imam berfatwa sunnah dalam salat subuh. Imam Syafi'i mengatakan dalam salat witir sunnah di pertengahan kedua dari bulan suci Ramadan. Mulai malam 16 sunnah ketika salat witir baca kunut. Tapi setiap subuh sunnah. Setiap subuhnya sunnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir umurnya beliau membaca salat namanya doa kunut dalam salat subuhnya. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Abi Malik dan lainnya dalam hadis yang sahih. Rasulullah kunut di dalam salat subuh sampai hatta faragat dunya, sampai Rasulullah namanya meninggalkan alam dunia ini. Cuman Imam Abu Hanifah boleh berpendapat sunnahnya dalam salat witir setiap malam. Salat witir setiap malam sunnah kunut di rakaat yang ganjil itu yang satu itu. Wa yahrum riya fi shalah wa ghairiha, haram kita riya dalam salat dan selainnya. Riya dalam ibadat salat haram, begitu juga dalam ibadat-ibadat lainnya hukumnya haram. Enggak boleh. Harus kita jauhi. Wa huwal amal li ajli nas. Riya adalah kita beramal, amal kebaikan, ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala li ajli nas, tapi tujuannya manusia. Kita sholat, kita sedekah, kita puasa, kita haji, kita umrah, tapi tujuan kita selain Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapat pujian dari manusia dan lain sebagainya. Yang Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, "Man shalla wa yara'i faqad asyrak." Siapapun yang melaksanakan sholat dan ia riya, tujuannya bukan kepada Allah, kepada manusia, faqad asyrak, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Wa man sama wa yura'i faqad asyrak, barang siapa puasa dan ia yura'i, puasanya tujuannya kepada selain Allah yaitu manusia, faqad asyrak, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Wa man tasaddaqa wa yura'i faqad asyrak, dan siapapun bersedekah dan ia yura'i, mencari manusia, tujuannya manusia bukan kepada Allah, dalam sedekahnya faqad asyrak, maka sungguh ia telah berbuat syirik. Itu ibadat ya, ibadat apapun ibadat yang kita lakukan, ketika kita niat kepada selain Allah, maka kita telah namanya melakukan riya, dan dia itu Rasulullah menamakannya syirkul asghar, syirik yang kecil. Tapi syirik secara amaliyah, bukan syirik secara i'tiqadiyah, keyakinan.
Kalau syirik secara i'tiqadiyah keyakinan yang dosanya tidak diampuni oleh Allah itu kalau seseorang menyembah kepada selain Allah. Ketika seseorang menyembah kepada selain Allah, walaupun ia menyembah Allah, tapi ia juga menyembah kepada selain Allah, maka ia telah melakukan syirik yang tidak diampuni dosanya. Seperti itu contohnya kufar Quraisy, Abu Jahal dan lain sebagainya hidup di masa Rasulullah. Mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala, mereka juga menyembah berhala. Disembahnya berhala, meyakini berhala itu memberikan manfaat madarat bagi mereka. Dan mereka dinamakan musyrik. Seperti itu yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ini syirik amaliyat, dia dalam beramal menyekutukan Allah, dia minta kepada selain Allah, seakan-akan selain Allah itu memiliki manfaat madarat, bisa membuat ia ABC sesuai dengan harapannya. Padahal tidak ada yang bisa memberikan manfaat madarat di alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa yubtilu shalah wallahu a'lam. Kalau yang ditanyakan fadhal. Sujud sahwi akan dibolehkan setelah salam. Ini kita lupa waktu sebelum salam kita lupa terus setelah salam. Nah, kalau setelah salam lihatnya, kalau waktunya terlalu jauh antara salamnya dengan dia mau sujud sahwi itu tidak perlu sujud sahwi. Tapi kalau masih dekat waktunya masih para barusan tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lupa ingat belum sujud ya Bapak ya. Dan namanya pisahnya antara salam dengan sujud itu ya kalau lama itu secara uruf itu yang dikenal oleh kita kalau perbuatan itu dianggap lama atas apa yang diyakini oleh orang di sekitar itu, masyarakat itu berarti lama, berarti tidak perlu kita sujud sahwi. Tapi kalau dianggap belum lama, masih baru, itu sunnah untuk kita sujud sahwi. Artinya ketika salam itu pilihan kita sudah. Boleh kita sujud, boleh kita sujud. Boleh kita sujud, boleh kita tidak sujud. Tapi kalau sudah lama pisahnya, sudah habis waktunya. Tapi kalau belum lama pisahnya, tidak habis waktunya. Artinya masih waktunya. Ketika kita laksanakan ya lebih baik. Karena kekurangan yang kita lakukan tadi di dalam sholat disempurnakan dengan sujud itu. Allah a'lam. Rasulullah pernah salam lupa beliau. Terjadi di masa Rasulullah. Salat asar atau salat duhur 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat bingung. Sahabat abari negor. Rasulullah mungkin ada wahyu, mungkin ada. Tapi ada seorang sahabat yang negor, ya Rasulullah, aku sholat di sholat amnasid, sampai terjadi antara Rasulullah itu perbincangan. Ya Rasulullah, apakah namanya sholat ini digosor atau engkau lupa ya Rasulullah? Saya ngomong enggak, tidak digosor dan aku pun tidak lupa. Tapi Rasulullah ketika melihat sahabat-sahabat, mereka mengisyaratkan ya Rasulullah lalu mungkin lupa, maka Rasulullah sujud sahwi. Makanya ada perbincangan juga itu sih antara Rasulullah dengan sahabat. Maka tidak boleh lebih daripada 6 kalimat. Ya, tapi Rasulullah melanjutkannya, bukan hanya saja Rasulullah melanjutkan 2 rakaat. Perbincangan Rasulullah kurang karena salatnya 2 rakaat. Karena Rasulullah setelah memahami, mengetahui dari sahabat-sahabat ada isyarat bahwa Rasulullah lupa salatnya 2 rakaat. Karena Rasulullah salat sebelum salam beliau sujud sahwi. Jadi tidak boleh lebih dari 6 kalimat. Boleh lebih dari 6 kalimat. Kalau seandainya kita kurang sholat, walaupun terjadi perbincangan, tidak boleh lebih daripada 6 kalimat perbincangannya. Boleh kita langsung naik tambah 2 rakaat. Tapi kalau sudah masih dekat, tapi kalau sudah lama baru ingat la ilaha illallah ya sholatlah, kita sholat lagi, diulangi sholatnya.
Emang repot Bang. Walaupun 5 menit kita sholat harus hadir hati kita bersama sholat, itu berat betul ya. Walaupun kadang-kadang kita sudah berupaya, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbil alamin wa a'udzubika nas malikin nas la ilaha min syarril waswasil khannas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apapun yang kita apapun kita sudah baca, Masya Allah, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu ya qayyum ahyil qulub tahya, ya Allah biha ya Allah biha, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin hadim, la ilaha illa anta malikul haqqul mubin, Allahu akbar qomat. Salat kadang-kadang masih juga Bang Dai. Padahal sebetulnya itu bacaan dari itu ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, itu pemula. Bahasa kita kalau olahraga itu pemanasan. Agar apa? Agar kita lolos bagus, baik, sempurna dalam sholat. Agar kita tidak cedera. Itu gunanya zikir yang kita baca sebelum sholat. Begitu juga kita sholat sunat dulu, itu pemanasan Bang. Agar namanya membuat kita itu biar ingat ketika kita sholat yang wajib. Karena wallahu alam ya, kita berharap Allah Subhanahu wa jadikan kita hamba yang beruntung, sukses dengan salat kita. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu sudah baca bacaan. Bagaimana kalau tidak baca bacaan, Pak? Itu kita sudah baca ya hayyu ya qayyum 40 kali disunahkan. Ya hayyu ayyul qulub tahya itu ada riwayat mengatakan 18 kali kita disunnahkan. Untuk kita baca terutama sebelum subuh wiridnya lebih banyak. Ada lagi doa namanya sebelum subuh lebih banyak, ada subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim astaghfirullah 100 kali. Ada doa namanya fajar. Allah minas surga rahmatan min indik. Doa panjang, lumayan panjang. Doanya panjang. Itu masih kita ketika sholat masih lalai kita dalam sholat. Bagaimana kalau orang yang sama sekali tidak latihan dulu, tidak pemanasan dengan baca zikir itu? Kira-kira Bang, kira-kira kita sudah yang melakukan pemanasan yang Masya Allah 5 menit sampai 10 menit sudah melakukan pemanasan. Gabliyah sudah baca macam-macam baru kita sholat. Masih aja kita lalai. Bagaimana kalau orang yang tidak sama sekali? Ya, itu namanya kekurangan kita Bang. Itu kekurangan kita dan kita harus berupaya untuk menyempurnakannya. Paling tidak kita belajar Bang, kita belajar, kita selalu diawasi Allah. Belajar untuk merasa selalu diawasi Allah. Nih kita pulang, kita naik kendaraan, di motor, di mobil, dimanapun kita berupaya untuk ingat, menyadarkan diri kita diawasi Allah. Apalagi kalau kita masuk masjid, masuk mushola, kita harus berupaya untuk ingat kita diawasi Allah. Nah insya Allah perasaan itu kalau sudah menjadi mendarah daging, insya Allah dengan sendirinya dia sholat pasti ingat. Dengan sendirinya dia sholat pasti ingat. Karena dia di luar sholat dimanapun dia ingat kepada Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau dia sholat, insya Allah itu pasti ingat. Tinggal kadar khusyuknya aja. Khusyuk itu juga nanti tingkatan sesuai dengan kadar keimanan kita yang kita miliki. Semakin kedudukan seseorang hamba dekat dengan Tuhannya, mengenalnya, semakin khusyuk. Allahu a'lam. Kali tanyakan fadhal. Ya mudah-mudahan kita tetap berharap sama Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak berharap kepada Allah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya. Dijelaskan kalau saum itu ada tujuan itu yang dimaksud khusyuk itu apakah kita terakhir dan itu sudah dipasang sawi. Nah itu
sebelum sujud sawi kan kita baru takbir atau berhukumnya itu duduk itu disunahkan apakah sudah memang bertakbir atau duduk yang gimana belakang sujud sawi ya. Sujud sahwi itu setelah selesai ya. Setelah kita selesai tasyahud akhir, mau salam nih, selesai semua udah, mau salam. Nah, sebelum salam itu kita sujud. Itu duduknya itu apakah sudah memang duduk langsung tahiyat akhir atau Tahiyat akhir. Kalau dalam madhab Syafi'i yang mu'tamad duduknya itu iftirash. Duduknya iftirash. Karena setiap duduk yang setelahnya ada gerakan, sunnahnya iftirash. Dan setiap duduk yang setelahnya tidak ada gerakan kecuali salam, sunnahnya tawarruk. Jadi kalau memang kita sadar kita harus sujud sah, mau sujud sahwi, duduknya iftirash. Sunnahnya seperti itu. Tapi duduknya kan sunnah. Duduknya caranya sunnah, duduknya wajib. Karena duduk untuk tahiyat itu wajib. Cuman caranya iftirash, tawarruk dan yang lain itu sunnah. Sunnah. Jadi sebaiknya kalau memang seperti itu dalam mazhab Syafi'i iftirash duduk. Iftirash ketika kita sujud 2 kali duduk baru kita tawarruk salam. Tawarruk salam seperti itu sunnahnya. Waktu dia mau ngomong apa ya? Dan Allah berikan kita sehat afiat. Lahir batin insyaallah. Dunia akhirat sehat afiat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita untuk menegakkan, menjalankan, menunaikan, melaksanakan salat sesuai perintah Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan Allah jadikan khusyuk mendarah daging insyaallah bagi setiap kita sehingga kita dengan setiap salat yang kita laksanakan baik wajib ataupun sunnah kita sukses dengannya insyaallah. Dan salat kita mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, dan apapun niat kita, hajat kita dari kebaikan dunia akhirat mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi afiyah. Dan apa yang dilakukan oleh para orang-orang tua kita dulu kita niatkan di saat ini. Wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا فقه اهلنا ضربت لنا في ديننا مهد الكتب الانثى وذكر ربي وفقنا في كل ما ترتضي قولا وفعلا كلما ورزق كل حلالا دائما وحداتك يا علماء نحظى بالخير والاغفار كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واجر ربي رضا منك الرجل والديان ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسول المنور واغفر والسود انت اكرم من ستر صلاه الله تغشى مصطفى من الحق دعنا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل حول ولا قوه الا بالله العظيم فضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين العفو منكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تقبل الله منكم.